Yesus menanggung kutuk manusia ya. Nggak ada yang mengutuk Yesus. Yesus menanggung kutuk manusia. Tapi kutuk maut dikalahkan. Yesus bangkit pada hari ketiga ya. Jadi umat manusia ada harapan hidup kekal setelah hari kebangkitan di akhir zaman. Hai, jangan memelintir data yang sudah nyata di dalam kitab kamu. Gak bagus, sudah sesat, menyesatkan lagi. Jangan, akui aja dengan jujur. Siapa yang mengatakan Yesus terkutuk dengan cara menebus kalian dari hukum Taurat? Siapa yang ngajarkan itu? Sementara di dalam kitabnya Bani Israel, Ulangan 21, nomor 22 sampai nomor 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau kuburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, yang menjadi milik pusakamu. Ini terbukti fenomena cerita kisah-kisah yang ada dalam kitabmu. Sebelum masuk Sabat, mayat Yesus diturunkan segera, diminta oleh Yusuf Arimatea dengan Maria dan siapa? Nikodemus. Dia minta kepada Pilatus agar mayatnya Tuhanmu diturunkan dari tiang salib sebelum datang hari Sabat. Ini kena berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, digantung di tiang salib. Maka Paulus mengajarkan di Galatia nomor 13, terkutuk ya orang yang di tiang salib, digantung di tiang salib. Saya tanya samamu, siapa yang mengutuk Yesus? Kamu katakan tidak ada. Loh, tulisannya ada kok. Dia mati terkutuk untuk menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Hayo, dari mana Paulus itu mendapatkan ilmu untuk mengutuk Yesus? Jawab. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, kalau Yesus itu dikasihi oleh Allah, lalu siapa yang mengutuknya? Jawab. Loh. Apalah kau Juma. Itu bukti kau goblok. Kau tidak tahu ya konsep yang saya imani ya. Nah, coba kau jawab. Quran adalah pembacaan haus, adalah penipu haus itu, pembohong, pendusta. Apakah itu firman Tuhan? Jawab. Justru karena kau mengimaninya, makanya saya tanya ke kamu, saya nggak tanya ke pohon. Kamu yang mengimani itu, Tuhan terkutuk. Saya tanya samamu, yang mengutuk Yesus itu siapa? Jawab. Oh, jadi begitu. Ini Gurunda begini. Kau lagi mabok ya Juma ya? Berani buat kesepakatan sama saya? Ya, kau yang menghadap ke arah batu ya, di mana Allahmu itu adalah kelamin wanita berupa Hajar Aswad, lambang Dewi kesuburan Allata ya, dan Allahmu itu bercadar Juma. Quran surah 42 ayat 51. Iya atau tidak? Nggak usah maki-maki. Ini hal yang sangat prinsip di dalam imanmu. Siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Di mana tertulis siapa yang mengutuk Yesus? Tunjukkan. Saya mah nggak perlu ngamuk-ngamuk Juma ya. Makanya lu nih jangan kesambet ya, belum apa-apa udah kayak orang kesurupan. Tanya sama Pak Bau tuh, si Murtadin itu. Murtadin odong-odong. Murtadin kepala bocor. Tanya sama dia, di mana tertulis Yesus terkutuk? Kan dia yang Jangan tadi yang lupa mengatakan subscribe itu. Iman Yakin Yesus Channel. terkutuk ada tertulis. Nah, siapa yang mengutuk dia? Kamu jangan pura-pura buta lah. Makanya tinggalkan agama yang membuat kamu gila. Loh, kok lu pakai-pakai orang lain? Hah? Makanya kau Juma, kau tuh gonda tuh botol kamu itu ya. Kau ngomong sama saya, nah tunjukkan di mana. Hah? Siapa yang mengutuk Yesus? Tunjukkan. Nah, tapi
Kalau Allahmu itu jelas ya, batu hitam yang kau usap-isap itu ya, bisa hapus dosa. Betul atau tidak? Nggak usah nangis kamu ya. Galatia 3 nomor 13 itu. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa itu? Siapa yang digantung kayu salib itu yang dimaksud? Yang terkutuk itu. Yesus kan? Ah, kamu ini pura-pura nggak tahu. Ayo, siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Nah, nangis. Makanya Juma ini goblok. Kau ini udah buta huruf. Kau ini jangan-jangan matamu buta juga. Siapa yang nangis? Oh, Galatia 3:13. Nah, ini saya rupanya ketemu gurunda yang goblok ya. Kenapa? Terkutuk di kayu salib ya. Itu buat penjahat kelas kakap ya. Kalau Yesus sudah diadili oleh Pontius Pilatus dan tidak terdapat kesalahan sedikit pun, makanya dia cuci tangan, diserahkan kepada Farisi dan ahli Taurat untuk menghakimi Yesus, ya. Betul atau tidak, Juma? Makanya jangan kebanyakan usap batu, bisa hapus dosa, Juma. Kamu ini lucu gitu loh. Ya, gimana kamu itu bisa berdebat dengan baik? Gimana kamu bisa dikatakan bisa paham Al-Quran, terjemahan Al-Quran, jangan Al-Quran, terjemahan Al-Quran aja. Sedangkan kitabmu aja kamu pelintir. Galatia 3 nomor 13 itu bukan untuk orang penjahat. Atau kau ingin katakan Yesus itu penjahat? Itu untuk Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, siapa yang mengutuk Yesus ini? Siapa yang mengutuk? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayo, siapa yang dikutuk ini? Siapa yang menanggung dosa kutuk Taurat? Lalu kemudian saya belum bertanya, siapa yang mengatakan hukum Tuhan berupa hukum Taurat itu adalah kutuk? Saya belum tanya itu. Yesus saja dulu yang saya katakan. Biar kamu sadar agama kamu itu kayak mana. Ayo jawab. Siapa yang mengutuk Yesus? Ah, silakan. Sekarang saya tanya sama kamu, Juma, ya. Salib itu betul lambang terkutuk bagi penjahat kelas kakap, ya. Makanya waktu Yesus disalibkan kanan kirinya penjahat semua. Kau tuh kalau sudah goblok itu jangan sok pinter ya. Kamu tuh penginjil kaleng-kaleng ya. Nggak ada hebatnya kamu di mata saya. Nah coba kau jawab. Waktu Yesus disalibkan, apakah Yesus penjahat? Ayo, coba kau jawab. Nah, lagi-lagi kau menuduh Yesus itu penjahat. Karena dia disalib. Katamu yang disalib itu penjahat kelas kakap. Faktanya Yesus disalib. Berarti Yesus itu sudah terkutuk, penjahat kelas kakap. Aduh, penghinaan dan hujatan apa lagi yang ingin kau tuduhkan kepada Tuhanmu sendiri, Yesus? La haula wala quwata illa billah. Maka tidak salah kemudian Al-Quran menerangkan bahwa kamu orang kafir ya. Terima itu. Nasib, nasib. Loh, saya nuduh Yesus penjahat. Nah inilah umat Allah SWT. Terhebat tipu daya. Tukang tipu Allahmu itu ya. Di mana saya katakan itu Juma? Oh, Gurunda goblok ini rupanya asal ngomong toh. Begini kok Gurunda? Garuda kali ya. Coba kau jawab, Yesus penjahat atau bukan waktu diadili? Loh, barusan kamu katakan bahwa yang disalib itu adalah penjahat kelas kakap. Yesus disalib kagak? Ayo, siapa yang gila nih sekarang? Juma itu goblok ya. Dia fitnah-fitnah saya bilang katanya penjahat. Coba saudara jawab ya. Yesus waktu disalib, posisi Yesus itu penjahat atau bukan? Coba kau tanya dia ya. Loh, tadi kamu katakan yang disalib itu adalah penjahat kelas kakap. Nah, sekarang Yesus itu disalib kagak? Kok ada pengecualian? Padahal justru di Galatia 3 ayat 13, nomor 13 itu Kristus telah menebus kamu dari kutuk Taurat dengan jalan terkutuk dia di atas tiang salib. Jadi itu sama halnya kau katakan Yesus itu adalah penjahat kelas kakap. Sekarang siapa yang ngajarin kamu kalau Yesus itu terkutuk? Jawab.
Nah, ini kau goblok lagi. Kau telinga kau tuh conge, kau dongkel pakai linggis Juma, ya. Saya katakan salib adalah lambang terkutuk bagi penjahat kelas kakap, ya. Saya tidak mengatakan Yesus. Nah, coba kau jawab, Yesus penjahat atau tidak waktu diadili, ya. Di sini terlihat kau tuh goblok, nggak ada pinternya. Sama kayak Yesus masih bayi, umur 8 hari minta pengakuan dari mulut Yesus, dia disunat. Kalau kau tuh goblok Juma, bikin malu aja kau ini. Kamu mau silat lidah seperti apapun percuma. Kenapa? Kitabmu yang menerangkan Yesus itu menjadi terkutuk karena menebus kalian dari hukum Taurat. Ayo, kenapa dia menjadi terkutuk? Kenapa kemudian dia disalib? Karena salib itu lambang pembunuhan terhadap penjahat kelas kakap. Yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang mengatakan Yesus itu terkutuk? Itu yang perlu kau jawab, Tuyul. Kutu loncat, ya. Jangan melangkah ke sana dulu. Lu awalnya dasarnya lu nggak ngerti, mau loncat ke sana. Kau semakin goblok Juma. Punya malu sedikit lah kau. Ya, saya tanya sama kamu, Yesus waktu disalibkan, apakah dia dicap sebagai penjahat? Coba kau jawab Juma. Tidak ada yang mencap Yesus itu sebagai penjahat, tapi dicap sebagai orang yang terkutuk dan kemudian dilantik mati di atas tiang salib, di mana salib itu adalah label buat penjahat kelas kakap. Itu menurutmu. Kalau kemudian kamu katakan Yesus itu bukan penjahat, oke, saya setuju. Yesus memang bukan penjahat. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang kemudian mengatakan Yesus mati di atas tiang salib, di mana salib itu adalah lambang penjahat kelas kakap? Siapa itu? Siapa yang mengutuk Yesus? Itu masalahnya. Jawab. Nah, berarti tidak ada. Nah, bukti kau tuh goblok, ya. Nah, maka saya bilang ya, pada waktu zaman itu yang namanya disalibkan itu adalah penjahat kakap, ya, kelas kakap. Makanya terkutuk dicapnya itu. Nah, itulah karena kasih Tuhan, ya. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kami percaya penebusan dosa dan itu penggenapan, ya. Jadi kau belajar lagi Juma, ya. Jangan kau tuh goblok tuh dipelihara, diketawain, ya. Aduh, aku celuk. Kamu itu bocor halus, tapi bukan cuma satu bocornya. Sekeliling kepalamu itu bocor. Itulah kemudian Allah mengutus utusannya yang kalian sebut anak yang tunggal. Nah, sekarang kalau Allah mengasihi, terus kenapa dia dikutuk? Siapa yang mengutuk Yesus? Jawab aja dulu. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, siapa itu? Siapa yang mengutuk Yesus? Enak aja. Rasul Allah kok dikutuk. Hai, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Ikut-ikutan mengutuk Yesus. Kena kau. Jangan lupa subscribe Kalau Iman saya Yakin bocor Channel. halus, lu bocor lubangnya gede-gede Juma, ya. Sudahlah kau tuh emang goblok gitu, ya. Kata apa? Rudi Yohanes apa ya? Begodes, begodes, Juma begodes, ya. Sudah jelas Yesus tanpa kesalahan. Kok kau begitu yakinnya? Terkutuk. Nah, kau goblok makanya saya bilang. Jadi Rudi Yohanes saya ini, ya. Ya Juma, ya, belajar lagi. Kalau enggak kau usap tuh batu, ya, bisa menghapus dosa. Yesus yang kudus, yang suci, hapus dosa, lu sewot. Kan goblok makanya saya bilang, ya. Ya, belajar lagi Juma, ya. Aduh, dasar. Kurangi makan ban mobil. Saya tanya samamu, ya. Siapa yang mengutuk Yesus? Kau katakan, siapa yang mengutuk lah? Buktinya dia tertulis
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Itu di kitabmu loh. Nah sekarang siapa yang mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk? Ayo jawab. Oh Sam, bro, si Juma itu goblok rupanya. Dia Galatia 3:13 ada Yesus terkutuk. Saya bilang, salib itu kan lambang buat penjahat kelas kakap. Nah, Yesus kan tidak didapat kesalahannya oleh Pontius Pilatus. Tapi si Juma Gronda goblok ini merasa pintar melulu. Saya tanya, Yesus penjahat atau bukan waktu dia diadili? Nggak berani jawab dia. Tapi ujung-ujungnya ngaku. Nah, pas ngaku kan gobloknya kelihatan gitu. Kamu nggak usah curhat sesama penyembah manusia, manusia terkutuk. Nggak usah curhat. Jawab aja dulu. Yang mengatakan yang tersalib, yang terkutuk di tiang salib itu kan kamu. Bahwa yang terkutuk di tiang salib itu adalah penjahat kelas kakap. Kan kamu yang bilang itu. Nah sekarang Yesus itu disalib. Itu sama halnya kau katakan Yesus itu penjahat kelas kakap. Kenapa harus seperti itu adanya? Karena Yesus itu mati terkutuk. Dengan cara apa? Dengan cara disalib. Dan nyata saja di dalam kitabmu bahwa Yesus Kristus membebaskan kalian dari hukum Taurat dengan cara mati terkutuk di atas tiang salib. Kamu jangan curhat dong sesamamu penyembah manusia terkutuk, ya. Jawab aja. Kamu kan penghujat. Saatnya sekarang kamu menjawab, ya. Kau hujat Tuhanmu sendiri sebagai penjahat kelas kakap. Waduh, kasihan. Yesus menanggung kutuk manusia, ya. Nggak ada yang mengutuk Yesus. Yesus menanggung kutuk manusia. Tapi kutuk maut dikalahkan. Yesus bangkit pada hari ketiga, ya. Jadi umat manusia ada harapan hidup kekal setelah hari kebangkitan di akhir zaman. Hai, jangan memelintir data yang sudah nyata di dalam kitab kamu. Gak bagus, sudah sesat, menyesatkan lagi. Jangan. Akui aja dengan jujur. Siapa yang mengatakan Yesus terkutuk dengan cara menebus kalian dari hukum Taurat? Siapa yang mengajarkan itu? Sementara di dalam kitabnya Bani Israel, Ulangan 21, nomor 22 sampai nomor 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau kuburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, yang menjadi milik pusakamu. Ini terbukti fenomena cerita kisah-kisah yang ada dalam kitabmu. Sebelum masuk Sabat, mayat Yesus diturunkan segera, diminta oleh Yusuf Arimatea dengan Maria dan Nikodemus. Dia minta kepada Pilatus agar mayatnya Tuhanmu diturunkan dari tiang salib sebelum datang hari Sabat. Ini kena berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, digantung di tiang salib. Maka Paulus mengajarkan di Galatia nomor 13, terkutuk ya orang yang di tiang salib, digantung di tiang salib. Saya tanya samamu, siapa yang mengutuk Yesus? Kamu katakan tidak ada. Loh, tulisannya ada kok. Dia mati terkutuk untuk menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Hayo, dari mana Paulus itu mendapatkan ilmu untuk mengutuk Yesus? Jawab. Ya jelas itu lambang vagina, lambang Dewi Kesubuhan Alata. Nah, kau tidak tahu sejarahnya, ya. Makanya kau tuh bodoh terus selamanya. Dan kau sudah dicap Muhammad, otak kau separoh, ya. Nah, Allahmu juga berbicara di balik tabir, ya. Quran surah 42:51. Berarti bercadar. Makanya saya bilang Allahmu itu kelaminnya wanita, yaitu apa? Hajar Aswad. Yang bisa mengusapnya itu hapus dosa, ya, hapus dosa lu. Aneh betul. Tapi Yesus yang kudus, holy, ya. Dalam Quranmu juga Yesus disebut holy, kudus. Hapus dosa, kalian sewot. Kan dasar umat kebalik itu, aneh saya bilang.
Kalau menghujat kamu jago. Ditanya yang paling prinsip siapa yang mengutuk Yesus? Mewek. Kau katakan Yesus itu penjahat kelas kakap. Aduh, Hasan. Debater Kristen penghujat yang paling konyol yang pernah saya temui. Itulah kamu. Oh, saya nggak pernah menghujat, cuma benar atau tidak Hajar Aswad lambangnya vagina, ya. Nah, saya yang mewek siapa? Makanya jangan-jangan kau buta matamu itu. Sudah punya nabi buta huruf, matamu juga buta. Saya nggak pernah mewek hadapi umat penipu seperti kamu, Allah SWT ya. Khairul Makirin, Ali Imran 3 ayat 54 ya. Allah pelaku tipu daya, itu adalah sifat iblis gitu loh ya. Nah, betul atau tidak? Betul lagi. Betul atau tidak Juma, Yesus penjahat? Saya ngomong apa lo pelintir-pelintir. Ya inilah umat Akiyas ya. Iya, terserahlah, suka-suka kamu. Tapi kalau kau menerangkan tentang Islam, ya kamu juga kudu wajib lebih hebat menerangkan agamamu. Lah ini satu pertanyaan aja kau muter-muter kayak kayak apa tuh? Kayak gasing. Ditanya siapa yang mengutuk Yesus? Apa jawabanmu kemudian? Curhat. Jangan lupa Saya subscribe nggak Iman Yakin muter-muter, bukannya Channel. lu Juma. Kenapa kau tidak jawab-jawab? Ketik. Yesus penjahat atau bukan waktu diadili? Ayo, jawab. Ayo, jawab. Dia bukan penjahat, tapi dia terkutuk di atas tiang salib. Hayo, siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Nah, lu sudah akuin Juma ya, berarti Yesus bukan penjahat. Nah, selanjutnya gue jawab ya. Yesus adalah kudus, holy. Quranmu juga, Yesus adalah holy. Hanya yang kudus yang bisa menghapus dosa. Dalam hukum Taurat, yaitu dilambangkan dengan korban sebagai binatang ya. Nah, di Imamat 17:11 bahwa penebusan dosa melalui darah, melalui perantaraan nyawa. Nah, ini kan kau kan nggak ngerti. Makanya saya bilang Yesus menggenapi, itu digenapi. Karena apa? Perjanjian lama udah dinubuatkan dan digenapi. Belajar lagi ya Najuma ya, biar kau cerdas ya. Buat channel bikin malu aja. Wong sudah botol, sosok pinter lagi. Ambil pulpen Hasan, ambil pulpen, ambil kertas, catat apa yang akan saya jabarkan ini. Ini ilmu gratis buat kamu. Ya. Imamat 24 nomor 15 versi ND dan juga SB 2010. Di situ diterangkan setiap orang yang mengutuki Tuhan maka ia akan menanggung dosa. Oke, saya ulang lagi. Imamat 24 nomor 13 versi ND. Setiap orang yang mengutuki Tuhan maka ia menanggung dosa. Dan di dalam Matius 25 nomor 41 ya diterangkan semua yang terkutuk itu pasti masuk ke dalam neraka. Siapapun dia. Semua yang terkutuk pasti masuk neraka. Itu yang perlu kamu paham. Nah, di dalam 2 Samuel 19 nomor 21 ya, Acang, di situ diterangkan bahwa bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Sementara mengutuki orang yang diurapi Tuhan itu dihukum mati. Jadi kalau ada orang yang diurapi lalu kemudian dikutuk, nah maka orang itu harus dihukum. Nah, di dalam kitab Lukas nomor 2, nomor 26 dari pasal 2, di situ diterangkan Yesus diurapi Tuhan. Jadi Yesus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Di mana Yesus dikatakan manusia? Matius 2 nomor 23, Yesus itu adalah manusia. Lukas 2 nomor 26, Yesus yang manusia itu diurapi Tuhan. 2 Samuel 19 nomor 21, ya, patut dihukum mati
orang-orang yang mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Nah, siapa yang kemudian mengutuk Yesus? 1 Korintus 12 nomor 3, Galatia 3 nomor 13. Di situ diterangkan Yesus dikutuk, Yesus terkutuk. Sementara 2 Samuel 19 nomor 21, orang yang mengutuk orang yang diurapi itu akan dihukum mati. Jadi kalian semua ini Kristen harusnya dihukum mati berdasarkan 2 Samuel 19 nomor 21. Kenapa? Karena dalil 2 Samuel 19 nomor 21 menerangkan siapa yang mengutuki orang yang diurapi Tuhan harus dihukum mati. Yesus itu diurapi oleh Tuhan, Lukas 2 nomor 26. Yesus itu manusia, Matius 2 nomor 23. Nah, lalu kemudian di dalam 1 Raja-Raja 21 nomor 10, di situ diterangkan bahwa siapa yang mengutuk Allah dan juga raja yang sudah diurapi, maka dia harus dilempari batu sampai mati. Jadi kamu itu dan juga Kristen lainnya harusnya dilempar batu sampai mati. Kenapa? Karena kau mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Yesus itu adalah orang yang diurapi. Diurapi oleh siapa? Diurapi oleh Tuhan. Tapi kalian kutuk. Catat ya, supaya kamu itu bisa tercerdaskan sedikit ya. Nah, kalau Anda mengatakan siapa yang mengutuk Yesus? Lah jelas dalam kitabmu 1 Korintus 12 nomor 3, Galatia 3 nomor 13. Yesus terkutuk. Oke? Paham ya? Bahwa yang mengutuk Yesus itu adalah Kristen dan pendiri agama Kristen. Kalau di Islam, Yesus itu adalah hamba Allah yang sangat mulia. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Subhanallah. Begitu mulia Yesus itu di dalam Al-Quran diterangkan. Ya. Iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu. Ismuhu Masihu Isa bin Maryam. Wajiham fit dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Subhanallah. Al-Quran menerangkan ya, Yesus itu adalah manusia yang sangat mulia. Dia terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Di kitabmu, Yesus itu orang terkutuk. Penghinaan yang sangat luar biasa. Jadi benarlah Yesus mengatakan di dalam Matius, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, tetapi perbuatan mereka mengikuti perkataan manusia. Nah, perkataan siapa yang kau ikuti? Bahwa Yesus itu adalah manusia terkutuk. Tobat kamu Hasan, tobat ya, ajarkan di gerejamu supaya manusia itu meninggalkan semua ajaran yang mengajarkan Yesus itu terkutuk. Ya, Yesus itu terkemuka di dunia di akhirat, bukan terkutuk. Oke, paham? Nah, kalau kau sudah akui dia kudus, terus kenapa dia terkutuk, Hasan? Oke, sahabat-sahabat sekalian ya, karena si Acang sudah pergi ya, kemudian si Murtadin itu Pak Baut ya, saya katakan Pak Baut karena dia suka menghujat Allah. Dan si Herni juga pura-pura nggak tahu, dan wanita yang satu lagi entah kemana mendengarkan VN kemudian kabur. Nah, Islam itu sangat memuliakan Nabi Isa atau Yesus seperti yang saya terangkan tadi. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Bahkan Nabi Isa diterangkan dalam Al-Quran bahwa wajihan fit dunya wal akhirah. Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia itu adalah manusia yang mulia. Manusia yang diberi kedudukan mulia di sisi Allah dan didekatkan oleh Allah kepada dirinya. Wa minal muqarrabin. Tapi di dalam kitabnya Kristen justru Yesus ini terkutuk. Siapa yang mengutuk? Paulus. Apa buktinya? 1 Korintus 12 nomor 3. Galatia 3 nomor 13. Jadi yang mengutuk itu Paulus. Meski dia mengatakan di dalam 1 Korintus 12 nomor 3 itu, karena itu aku mau meyakinkan kamu. Jadi memang dia berupaya untuk meyakinkan orang Kristen bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain atau kecuali oleh Roh Kudus. Jadi lagi-lagi Paulus ini menuduh Roh Kudus yang mempengaruhi orang-orang mengatakan Yesus terkutuk. Seakan-akan Roh Kudus ini pernah berkata Yesus itu adalah Roh Kudus.
adalah terkutuk. Padahal Roh Kudus tidak pernah mengatakan Yesus itu terkutuk. Yang mengatakan Yesus itu terkutuk adalah Paulus, membawa-bawa Roh Kudus, menuduh Roh Kudus. Nah, yang lucu kemudian adalah ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8, ya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Itu ada tuh di dalam kitabnya Kristen sendiri. Nah, sementara Paulus sendiri pernah mengaku sebagai bapak, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sementara perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan manusia. Inilah kena. Mereka mengatakan Yesus terkutuk. Di dalam Galatia 3 nomor 13. Ya, Yesus Kristus telah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara mati di atas tiang salib. Nah, sementara ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti benar saja yang dikatakan Hasan, bahwa yang mati di tiang salib itu adalah penjahat kelas kakap. Karena itulah kemudian Yesus itu datang dengan mati terkutuk di atas tiang salib. Karena menebus dosa-dosa orang-orang ini, orang-orang Kristen. Dengan demikian, merekalah Paulus, ya, dan krunya yang mengajarkan Yesus itu manusia terkutuk dengan cara mati di atas tiang salib karena menebus dosa mereka dari menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa mereka yang dibebaskan dengan cara matinya Yesus di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Jadi ini sangat merupakan bukti yang sangat menghinakan Yesus. Mereka ini nyata sebagai antikristus. Ya, hukum Taurat diperuntukkan kepada Bani Israel. Kemudian mereka mengambil Yesus mati di atas tiang salib untuk membebaskan mereka dari hukum Taurat. Sementara hukum Taurat itu bukan kutukan. Siapa bilang hukum Taurat itu kutukan? Hukum Taurat itu adalah wujud kasih sayangnya Allah kepada Bani Israel. Dibuat oleh mereka sebagai kutukan bagi manusia. Astagfirullahaladzim. Ya, oke, sahabat-sahabat sekalian, ya, karena ada beberapa orang Kristen di sini yang tidak mampu menjawab dengan jujur, maka saya pamit undur diri. Mudah-mudahan teman-teman yang masih bisa mendapatkan hidayah dibukakan hatinya oleh Allah agar cahaya hidayah itu bisa masuk ke dalam dirinya. Terima kasih, ya. Salam satu Tuhan.